Katekismus Dasar Katolik oleh Father William Moss, Part 3 tentang Mesias dalam Nubuatan. Pada titik ini, marilah kita mengatakan sesuatu tentang rencana Bapa kita yang luar biasa dan nubuatan sepanjang masa Perjanjian Lama. Kita akan mendapatkan bantuan dari beberapa dokumen Yahudi kuno yang disebut Targum untuk memahami nubuatan ini. Ini adalah terjemahan kitab suci dalam bahasa Aram kuno yang bahasanya bebas dan penuh dengan interpretasi untuk menunjukkan bagaimana memahami nubuatan. Kita tahu orang-orang Yahudi melihat hal-hal ini tanpa melihatnya digenapi di dalam Kristus, karena mereka menolak Dia, Kristus. Kita tahu bahwa setelah jatuhnya Yerusalem pada tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi jadi kehilangan minat terhadap Mesias sampai sekitar tahun 500 Masehi. Bahkan pada saat itu, mereka tidak berbicara tentang sebagian besar nubuatan kuno, hanya bahwa dia berasal dari garis keturunan Daud. Jadi, kita dapat yakin bahwa interpretasi Targum ini masih sangat awal, sebelum tahun 70 Masehi. Karena interpretasi tersebut tidak mungkin ditulis pada abad-abad ketika orang-orang Yahudi tidak lagi peduli untuk berbicara tentang Mesias. Namun, Targum melihat Mesias di banyak tempat dalam Perjanjian Lama. Inilah yang utama. Tetapi setelah kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan berjanji, seperti dalam Kejadian 3 ayat 15, yang berbunyi, "Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu, yaitu ular, dan perempuan itu antara keturunanmu dan keturunannya. Dia akan menjadi kepalamu, kamu akan menyerang tumitnya." Targum memandang hal ini agak bersifat mesianis, dan mengatakan hal ini dengan melibatkan kemenangan bagi anak-anak perempuan. Saat ini, gereja dengan bantuan cahaya yang lebih penuh dari Roh Kudus melihat Bunda Maria, Bunda Penebus dan putranya dalam teks ini. Dan ketika orang-orang Yahudi sudah dekat dengan tanah perjanjian setelah penggambaran mereka yang lama, kemudian Raja Moab menyewa seorang nabi kafir, yaitu Bileam, seperti dalam Bilangan 22-24, untuk mengutuk orang-orang Yahudi. Namun, Bileam yang tergerak oleh Tuhan tidak bisa mengutuk mereka. Malahan, dia memberkati mereka dan menubuatkan bahwa sebuah bintang akan muncul dari Yakub. Targum tahu bahwa ini adalah Mesias. Berabad-abad kemudian, sekitar sebelum tahun 700 sebelum Masehi, Nabi besar Yesaya, seperti dalam Yesaya 9 ayat 5-6, berbicara tentang seorang anak yang menurut Targum adalah Mesias, yang berbunyi, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Sekarang, karena sebagian besar dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 12 ayat 6 disebut dan merupakan kitab Immanuel, jelaslah anak dari Yesaya 7 ayat 14 juga adalah Mesias, yang berbunyi, "Lihatlah, perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan dia Immanuel." Targum seperti sekarang ini tidak menjadikan garis ini bersifat mesianis. Namun, kita tahu bahwa guru besar Hiliel yang ada pada zaman Kristus mengatakan bahwa hal itu berbicara tentang Mesias. Kita tahu bahwa kemudian
orang-orang Yahudi berhenti menyebutnya sebagai teks mesianis. Untuk mencoba menentang penggunaan teks tersebut oleh umat Kristen. Dan ketika orang Majus datang ke Yerusalem untuk menanyakan di mana raja baru akan dilahirkan, kemudian Herodes memanggil para teolog Yahudi, dan mereka tidak mengalami kesulitan untuk menjawab bahwa hal itu akan terjadi di Bethlehem. Menurut Nabi, seperti dalam Mika 5 ayat 2. Targum juga mengetahui bahwa Yesaya 5:3, nubuatan sengsara bersifat mesianis. Meskipun, sekali lagi, karena keinginan mereka untuk menentang Kristus, mereka kemudian memutarbalikannya. Dan Yesus sendiri di kayu salib memberitahu kita bahwa, seperti dalam Mazmur 22, yang mengacu pada sengsaranya, dalam Mazmur ayat 16 ayat 17, dikatakan bahwa mereka yang telah menusuk tangan dan kakiku. Ini tidak mengherankan jika beberapa sarjana Yahudi yang baik saat ini, seperti Jacob Neusner, yang mengatakan bahwa pada zaman Kristus, orang-orang Yahudi sangat menantikan kedatangan Mesias. Dan lebih jauh lagi, bahkan jika orang-orang Yahudi dapat melihat begitu banyak hal dalam nubuatan ini, jelaslah bahwa Bunda Maria yang penuh rahmat akan dapat melihatnya dengan lebih mudah. Karena ketika malaikat agung memberitahukannya, seperti dalam Lukas 1 ayat 33, bahwa putranya akan memerintah kaum keturunan Yakub selama-lamanya, dia tidak dapat melewatkan kenyataan bahwa dialah yang akan menjadi Mesias. Orang-orang Yahudi pada umumnya kemudian mengatakan Mesias akan memerintah selamanya. Demikian Katekismus Dasar Katolik oleh mendiang Father William Moss. Ia adalah seorang profesor. Ia juga seorang teolog yang diakui di seluruh dunia dan pakar kitab suci Katolik yang terkemuka di zaman kita. Karir mengajarnya yang panjang, yang berlangsung lebih dari 50 tahun, ditandai dengan kesetiaannya yang teguh terhadap magisterium gereja, kecemerlangan teologis, dan kemampuan berkomunikasi dengan jelas kepada orang awam maupun profesional. Father William Moss telah menerbitkan 12 buku dan sejumlah artikel dengan berbagai topik, mulai dari studi Alkitabiah, Mariologi, hingga tata bahasa Latin. Dan sampai jumpa lagi di part 4 tentang Musa dan 10 perintah Allah. Dan untuk kalian semua, disarankan untuk mendengarkan secara berurutan ya. Silakan diputar playlist Father William Moss yang sudah disediakan. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.